kami persilakan kepada ibu pengawas untuk dapat menyampaikan banyak Bapak Ibu sekalian dengan waktu yang singkat, tapi mudah-mudahan kalau tidak dari tujuan yang kita sampaikan tadi bisa capai Pak Ibu. Saya kira Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang hormat Bapak Sekolah yang sudah menjaga sebenarnya, kemudian berikutnya dengan segala hormat dipersilakan kepada Ibu Pengawas untuk yang pertama mungkin perkenalan karena ini memang kesempatan pertama bisa bertemu dengan kami semua, kemudian berikutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi barangkali mau pertama kalau tidak ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh kami Ibu waktu dapat dipersilakan. Belajar tidak berpikir bagi mengukir di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belajar setelah dewasa bagi mengukir di atas air. Apa kabar semua yang hadir? Baik. Apa tunangan darah kembali apa baik? Itu nuhun karena perhatian anak kan saya sudah berbangsa apa-apanya tidak kesehatan. Mohon maaf Ibu Bapak barangkali penggunaan bahasa agak campur aduk begitu ya, agak gaduh-gaduh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala kulli sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk saya bisa bersama wajah dengan Ibu dan Bapak hebat sekalian. Mudah-mudahan di hari Jumat membawa berkah dari Ibu Bapak di tengah-tengah kesibukan Ibu Bapak yang lebaran ini luar biasa. Karena akhirnya bulan April di akhir dan hari itu masih sangat luar biasa. Jadi mohon izin, mohon waktunya kita akan mungkin hanya 2 jam, hanya 2 jam, tetapi materi yang diminta oleh pengembangan itu sebetulnya ini ngomongin tentang perlindungan kekerasan dan kekerasan seksual. Ini mungkin di rapor pendidikan yang karena kita berpijaknya itu dari rapor pendidikan. Kegiatan roadshow seperti ini untuk memperbaiki yang merah itu mudah-mudahan bisa segera jadi minuman kuning, lebih hijau. Walau bagaimanapun ya Ibu Bapak, walau bagaimanapun orang pendidikan itu sekarang jadi pijakan untuk kita di sekolah. Jadi segala sesuatunya itu berpijak pada rapor pendidikan. Ya, termasuk juga pengelolaan kinerja Ibu dan Bapak kan di PNN sudah sejauh mana? Ini sudah mau akhir April, observasinya bagaimana? Hal baru ya, pengelolaan kinerja di PNN itu hal baru kali ini. Dan saya sebagai pengawas belum bisa membuka karena apa? Karena baru pengawas baru, saya dengan teman-teman itu 7 orang ditambah lagi dengan yang dari SD yang baru itu belum bisa membuka
Kalau dulu kan mengajukan paket itu dengan seabrak-abrak yang dari kertas ya, walaupun sekarang mulai online gitu. Dulu kan kita mengumpulkan portofolio sebanyak itu. Sekarang pemerintah melalui menteri, Mas Menteri itu kan tujuannya katanya menyederhanakan administrasi. Itu ya, Bu Bapak. Walaupun kita rasakan itu sangat tidak mudah. Bahkan mungkin banyak yang menganggap itu justru mempersulit. Ini kan ada RB gitu ya, RB reformasi birokrasi, tetapi yang direformasi kok mungkin dirasa menyulitkan gitu. Dirasa ya Bu Bapak. Walaupun dari atas itu tujuannya bukan untuk menyulitkan, justru untuk mempermudah. Tetapi kadang-kadang sesuatu yang baru, semudah apapun, kalau itu baru dan mungkin keluar dari kebiasaan kita, itu akan meninggalkan perasaan itu sulit. Tapi mudah-mudahan sih kita ya Bapak ya. Maaf, saya belum menyampaikan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya juga nanti seiring berjalan waktu saya bisa lebih kenal, lebih paham dengan beberapa. Nomor saya ada juga selain dengan kepala juga di dua kaset ya, di dua kaset siswa dan nomor saya betul. Jadi kalau ada sesuatu dengan hati terbuka saya akan respon. Tapi kalau sedang sibuk-sibuk, kalau ada lambat respon, mohon maaf. Kalau di jalan juga mohon maaf Ibu Bapak, karena saya kalau tidak sering bertemu itu suka cepat lupa. Kalau Ibu Bapak bicara saya dimanapun, mohon saya dibayar kalau di kantong. Ini jatuh kita. Kurang ngobrol. Dimanapun kita bisa bersilaturahmi. Jadi mohon maaf ya, hasilnya ada dua yang waktu pertama saya kesini itu 2 orang dari bahasa Indonesia, Bu. Nah, ini sekarang Pak Oman, Pak Eman. Mohon alhamdulillah itu masih ngapain nanti untuk berpisah Pak. Materi kita tidak, saya kira untuk sampai paham, maka Ibu Bapak itu diminta untuk paham gitu. Tapi sebetulnya tidak berarti Ibu Bapak belum tahu sama sekali. Saya kira mungkin juga Ibu Bapak sudah paham sebetulnya. Hanya ketika mengisi, dulu kan ada studi, ada contoh anak-anak ya, asesmen nasional. Mungkin saja dari situ penilaiannya tidak sesuai dengan yang Ibu Bapak miliki. Tetapi berdasarkan data, karena sekarang kan lagi-lagi data. Walaupun kita bagus sekali dalam actionnya, dalam kegiatannya, tetapi kalau datanya tidak mendukung, maka yang diambil itu yang didata. Ya, tapi jangan jadi berusaha juga berbuat sebaik mungkin, terserah nanti hasilnya seperti apa, asal kita sudah berupaya maksimal. Ini tentang perlindungan kekerasan dan kekerasan seksual. Saya bertanya dulu waktu mendapatkan ini kekerasan dan kekerasan seksual itu. Sepertinya kekerasan seksual di sini memang lebih ditekankan dari kekerasan yang lain, ya. Sudah siap belum ini terjemahnya? Mohon maaf, barangkali sudah lelah, gitu ya. Perlu speaking dulu atau tidak bisa? Boleh speaking. Speakingnya yang saya bisa fokus saja ya. Ini bisa diterapkan kelas jadi kalau ada lagi sih nanti dipanggil satu-satu. Sebetulnya saya sudah punya data Ibu Bapak, tapi nanti kalau bisa dicari dulu di sana. Untuk sebetulnya Ibu Bapak yang ikut Pak Ustaz ikut juga yang waktu ruang ketiga. Ya. Nah, kemarin saya menginformasikan tentang KSN sebelum ke materi ini ya, nanti saya kirim datanya begitu. Sebelum ke sini, dulu kan saya mengirim tentang informasi tentang KSN, gerakan sekolah menyenangkan.
lihat tayangannya ternyata luar biasa. Dan kalau bisa diterapkan di sekolah kita, itu insya Allah guru tidak akan capek lagi mengajar, siswa tidak akan jenuh lagi belajar, siswa akan semangat belajar, jadi gurunya juga mengajar dengan bahagia kan, orang tua juga akan merasa bangga gitu. Apalagi kalau sekolahnya sangat bahagia gitu. Yang ingin tahu banyak tentang ruang kerja itu ya itu ruang pertama kan keluarga, ruang kedua sekolah, tempat kerja, ruang ketiganya bisa di sini disebut, tetapi bukan berupa bangunan fisiknya, tetapi di situ yang dinamakan dengan ruang bilango. Mau di mana bu? Mau di perpustakaan? Jangan di perpustakaan, tidak boleh berisik ya kalau di perpustakaan. Kalau ada baca-baca boleh, kalau di kelas di belakang sambil kita boleh, sambil menunggu antrian duduk boleh, dimanapun itu bisa dilaksanakan. Apa saja itu silakan bapak kalau lebih banyak ya. Karena kalau diterapkan ini akan membuat kita happy gitu bapak. Apa sih yang membuat kita happy? Coba ibu bapak, apa sih yang membuat kita happy? Supiatri ya, ada dari Kominfo. Salam smart itu alhamdulillah itu salah satunya yang buat ibu bapak happy. Banyak juga ya di luar itu gitu. Nah kita sudah dulu deh tentang ruang kerja dan kegiatan, karena saya sebagai sekarang kan pengawas pendamping istilahnya bapak, bukan pengawas pembinaan lagi, jadi pendampingan. Makanya jangan sungkan kalau ada masalah itu silakan japri saya, hubungi saya, insya Allah saya akan bantu sebisa yang saya bisa lakukan. Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan saya tidak bisa jawab, saya akan insya Allah di dinas itu bersama pengawas lebih banyak sumber daya. Insya Allah ya, nanti kita akan sejalan mendampingi, terutama bapak kepala sekolahnya, karena tugasnya sebetulnya pengawas itu mendampingi kepala sekolah. Nah, tapi tidak terlepas dengan gurunya dan tenaga pendidikan lainnya. Baik, kita langsung saja, mungkin ini hanya sedikit ya, karena ada empat slide yang sudah saya buat sebetulnya tentang untuk melawan kekerasan seksual dan perundungan. Apa sudah dipahami betul perbedaan bedanya? Bu Bapak sudah paham betul apa sih kekerasan? Sudah paham? Kalau sudah paham kan tidak lebih banyak dibahas lagi, tidak diskusi, sudah tidak ini di sekolah kita di kikis itu kekerasan. Sudah paham kan bullying atau perundungan? Kekerasan perundungan, dibully, dan ini yang termasuk pada yang dibahas dulu 3 dosa besar. Ada yang protes? Istilahnya 3 dosa besar? Silakan langsung protes. Iya mana? Kenapa harus 3 dosa besar? Kita sudah ada kok dibandingkan gitu. Saya kira itu hanya jadi beda YouTube baik. supaya berbasis dulu. Karena sebelumnya juga ada 100 dosa besar penulis pemula tuh pakai dosa besar juga. Kan kalau ada dosa besar kita tahu caranya. Oh dosa besar apa sih? Kita sebagai guru masa sih kita berbuat dosa besar? Sekecil. Ya, itu hanya terminologi. Jadi untuk memusatkan perhatian kita di situ. Dan itu yang menjadi isu nasional. Jangan-jangan di sekolah kita di dalamnya ada tanpa kita sadari gitu ya. Kita coba kalau tidak terburu saya akan kirimkan saja. Baca 3 dari belakang. Tidak usah dibahas banyak ya, baca saja cukup kan? Kalau ada pertanyaan tanya gitu. Kalau dibahas satu-satu 2 jam tidak akan cukup ibu bapak, karena banyak sekali yang saya sampaikan. Yang dicetak merah itu adalah
kemudian secara sengaja dilakukan dan diulang tidak satu kali. Ya. Kemudian ada juga tujuannya menyakiti atau merendahkan korban, menyakiti atau merendahkan. Kita sambil refleksi ya Ibu Bapak, saya juga sambil merefleksi. Apa saya melakukan ini? Kadang-kadang kita tidak sadar, tanpa sadar kita melakukan ini. Ya. Kemudian bisa juga membuat seseorang tidak nyaman secara fisik, kemudian emosional dan sosial. Kan ada yang kadang-kadang menarik diri ya, kita terapkan pada siswa kita. Ada siswa yang nyaman saja. Suka perhatikan tidak Ibu Bapak? Yakin lah memperhatikan pasti ya, apalagi wali kelas. Karena wali kelas itu indah atau bapaknya di kelas itu. Jadi anak itu kalau saya di wali kelas, kemudian anak curhat dari yang lain, yang haknya itu kenapa tidak ada saya gitu caranya? Oh, berarti saya belum ada di hati anak, apa yang salah gitu, kita perbaiki. Kalau Ibu Bapak merasa perlu, akan saya share nanti ke boleh Pak Ustaz nanti ya, Pak Ustaz dari apa untuk dipelajari begitu. Karena tidak hanya kali ini saya datang di sini, suatu saat kita perdalam, terutama untuk refleksinya, bukan hanya mengetahui, bukan hanya diingat, bukan ingatan lagi kan, rasa kita, tetapi menerapkan pada kegiatan kita, supaya sekolah kita kondusif gitu kan, anak perundungan ini dibedakan secara ada perundungan fisik, ada perundungan verbal yang seringkali kita tidak sadar. Kalau fisik terlihat kan banyak sekali. Nah ini yang paling bahaya itu adalah ketika direkam dan disebarluaskan. Kita kan di Kuningan itu kan pernah juga terjadi itu sampai makannya aduh ya Allah. Maka itu kalau sudah tersebar itu luar biasa gitu kan, nama sekolah tercemar, nama dinas tercemar, kabupaten juga tercemar, apalagi kabupaten Kuningan itu kan menggadang-gadang menjadi kabupaten pendidikan. Nah, kemudian perundungan emosional. Terbaca beberapa penjelasan sambil menggiring diri ya. Karena sekarang kan yang dikedepankan juga segala macam itu refleksi. Jadi jangan hanya diucapkan, jangan hanya dicantumkan dalam KTP. Tapi kita coba terapkan, kita refleksikan. Paling tidak saya perhatikan sih melakukan ini ke siapa ya, terutama ke siswa. Biasanya kalau perhubungan itu kan kayak ke yang lebih rendah dari kita. Malah berani kalau ke atasan, langsung dapat peringatan. Kemudian perundungan sosial. Kemudian perundungan cyber. Makanya ada yang disebut dengan kewarganegaraan digital. Makanya kita disebut warganet kan, warga negara internet gitu. Nah itu kan tidak sembarangan. Kalau itu banyak sekali yang tersangkut pasalnya karena tidak paham. Termasuk juga yang disebut dengan ujaran kebencian, disebut dengan apa pencemaran nama baik lah, gitu kan, melalui media sosial. Saya mengimbaunya Ibu Bapak yang punya media sosial pribadi manfaatkan untuk menebar kebaikan sebanyak mungkin. Kita dulu tidak apa-apa di TikTok. Ada kan itu yang di TikTok selalu posting kegiatan sehari-hari di sekolah, walaupun hanya beberapa menit. Kalau penghargaan itu dari Kemdikbud, bisa jalan-jalan itu kan, betul itu dari TikTok. Bukan biasanya TikTok hanya untuk joget-joget, urusan sekarang tidak kita ya. Kalau dulu boleh tidak misalnya buat TikTok dengan siswa di kelas, silakan. Kalau musik dipakai, silakan. Silakan buat happy, asal punya pakem. Punya pakem, dia happy semua, dia bahagia semua. Gurunya senang, siswanya juga senang. Jadi di kelas itu tidak tegang. Kira-kira nih Ibu Bapak, ketika kita masuk kelas, siswa itu lebih banyak tegangnya atau senangnya? Berpikir kita kan?
Kalau kita tidak bisa masuk kelas, kira-kira siswa banyak yang senang atau yang tidak senang? Tidak senang ya Pak. Berarti Bapak sudah menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Alhamdulillah. Kalau kita tidak hadir, siswa merasa sedih, merasa kehilangan, berarti guru yang dirindukan ada di hati mereka. Dan kalau sudah ada di hati mereka, jangan coba-coba untuk mengeluarkannya gitu dengan perilaku kita yang membuat mereka ilfil, membuat mereka bad mood atau berubah dari simpati menjadi antipati. Gitu ya Ibu Bapak. Punten sanes menggurui iman Quran sasamana. Penyebab perundungan ini dikira-kira saja ya. Yang pertama itu kekurangan empati dan pengetahuan. Jadi empati. Ada kadang-kadang kita empati itu kan harus biasa. Tidak bisa serta-merta muncul saja empati tanpa diasah. Yang paling baik biasa itu sejak kecil gitu kan. Ke anak-anak di rumah, ke siswa di sekolah. Dalam hal kecil saja. Ketika kadang-kadang ini kan kalau di kelas kadang-kadang ada anak yang tersandung itu ditertawakan atau malah dibantu Ibu Bapak. Paling seringnya kalau ada anak yang tersandung ditertawakan tanpa sadar kan bahwa itu sudah masuk ke ranah. Kadang-kadang kita malah tertawa kalau lihat orang sama gitu. Nah berarti empati kita di mana? Belum, bukan berarti tidak ada, sudah ada tapi belum. Pengetahuan karena tidak tahu bahwa itu adalah perundungan. Banyak yang tidak tahu. Setelah belajar, oh itu termasuk perundungan, ternyata termasuk mengolok-olok nama orang tua. Ya sini bagaimana namanya? Beda. Ada saja ya. Mengapa berarti? Jadi Pak, gimana mana kasusnya sama? Jadi anak itu seperti puas kalau sudah mengolok-olok nama orang tua. Apalagi kalau laki-laki perempuan Bu. Anak laki-laki itu kalau sudah ingin mengerjai anak perempuan sampai nangis dia bahagia. Puas. Tapi kadang-kadang itu nanti suatu saat itu jadi berubah di kemana-mana. Kawalan. Nah, karena memang seperti itulah mungkin kalau laki-laki itu suka jahil gitu ya, orang tidak semua. Jahiliyah. Jadi bahagia kalau yang perempuannya sampai nangis gitu. Ketawa-ketawa gitu. Kemudian model pendalaman negatif. Ini ada model. Apalagi sekarang ya musimnya digitalisasi sudah berubah. Apalagi dengan AI, kita mungkin tertinggal. Anak-anak itu tanpa dipelajari, tanpa diberi ilmunya oleh gurunya juga sudah mencegah untuk masalah media digital. Masalah internet sama sesuatu di internet ini kita malah tertinggal jauh gitu. Makanya supaya kita tidak terlalu tertinggal jauh, kita juga dekatkan diri dengan kemajuan teknologi. Asal tahu faktor tadi. Gangguan kesejahteraan emosional lainnya. Itu ya, padahal ini dijelaskan satu gitu, tapi waktunya dorongan kuasa dan kontrol. Mungkin kita kalau dari usia itu sudah masuk semuanya dewasa. Tetapi apakah di emosional kita sudah pada ranah dewasa? Tataran berpikir kita apakah sudah sampai tataran berpikir orang dewasa? Nah itu kan relatif. Jadi usia kita, usia fisik biologis kita juga mudah-mudahan adalah usia kematangan emosional kita. Ya, termasuk mengenai siswa. Kalau ada siswa yang di kelas berulang, Ibu Bapak senyum atau marah? Marah. Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar kalau manusia kan marah. Tetapi kalau dilihat dari pengendalian diri, KSM-nya, gitu, kompetensi sosial emosional, kira-kira itu sudah mencapai tahap apa itu? Ibu Bapak, kalau kita masih marah dengan anak yang berulang di kelas, padahal ulangnya biasa. Silakan ya, kan ada kompetensi gurunya. Nah, kita
anak berulang itu kan karena perlu perhatian kita. Atau ada juga yang sengaja memancing istilahnya. Terpancing kita hiburnya. Yang terpancing kita takut itu anak-anak pasti nurut, gitu ya. Jadi anak itu nurut ke kita harusnya bukan karena takut, tetapi karena memang merasa bahwa kita layak diturut. Kalau takut di depan dia kokoh dan istilahnya, di belakang masih dia, dan yang tidak itu yang tidak baik. Itu yang tidak baik. Dia yang dibawa. Karena apa? Doa anak-anak juga, insya Allah apalagi ada yang ganti. Mustajab. Makanya saya kalau anak-anak doakan ini supaya sehat, supaya bisa mengajarkan yang lebih baik. Percayalah bagi bapak, bagi umat yang selalu berubah. Kemudian faktor lingkungan ini yang sangat berpengaruh. Anak itu kan dipengaruhi oleh pembawaannya, kemudian keluarga ya, keluarga. Itu mah saudara daging. Kulit sepulang. Dan ini yang seringkali menjadi masalah kita sebagai guru atau pihak sekolah. Kenapa? Di sekolah siswa itu kita bimbing untuk disiplin. Sekarang kan muncul disiplin tanpa paksaan, disiplin tanpa hukuman. Bisakah diterapkan? Bisa. Disiplin tanpa hukuman itu bisa diterapkan, iya bisa diterapkan. Tetapi tidak bisa berproses. Ada namanya restitusi. Jadi anak itu lagi-lagi diajak berdialog. Kita korek ini kebutuhannya apa yang belum terpenuhi. Kalau kenakalannya biasa dia sudah memenuhi kebutuhan, insya Allah kalau kita sudah tahu kita mudah. Tetapi kalau sudah luka batin misalnya dari rumah di luar sekolah, kita tidak bisa menyembuhkan serta merta. Atau luka batin dari gurunya, itu yang perlu penanganan lebih serius karena harus disembuhkan dulu luka batin. Dengan apa? Lagi-lagi dengan adanya dialog. Mudah-mudahan di sini sudah terjadi dialog antara guru dan siswa. Siswanya merasa nyaman kalau gurunya boleh. Tetapi jangan lupa ada batas. Walaupun kita dengan siswa itu bisa sebagai teman, tetapi posisikan kita juga sebagai manajer. Jadi siswa tetap menghargai kita, tetap tajri kan langsung. Tidak akan macam-macam. Kan kadang-kadang ini di SMP ya, SMP kan anak-anak sudah mulai perkembangan anak sekarang lebih cepat ya pubernya. Kadang-kadang ini anak perempuan lebih dekat ke ibu atau bapak dulu. Kadang-kadang, kalau tidak semua, ke bapak dulu, betul tidak? Apalagi di olahraga, jangan sering di lapangan. Anak-anak senang sekali kalau ada olahraga di lapangan itu suka. Karena apa? Bebas dari duduk manis di kelas, baca, olahraga. Guru olahraga itu disesuaikan dengan guru olahraga itu kan biasa berkomunikasi Jadi langsung saja. dengan anak-anak, jadi anak lebih tapi lebih hati-hati juga karena anak-anak ini perlu kajian juga karena biasanya kalau bapak guru ke anak-anak mengajarkan anak mengajarkan ini kan kadang-kadang kamu gitu kan itu ada itu Maya punya somet itu ada juga belahan jiwanya di situ. dunia Jadi nyata. masalah itu ya maksudnya itu termasuk pelajaran sehat karena perempuan lebih kayak gitu tidak baik. Ada itu siswa yang seperti itu. Jadi hati-hati juga ya ibu. Kalau ibu guru mungkin karena tampilannya tidak terlalu seperti itu ya. Tapi kalau bapak-bapak ke anak perempuan ada sentuhan fisik, apalagi anak perempuannya yang lagi berkembang melalui hati, itu bisa salah tanggap. Jadi hati-hati juga ya memperlakukan siswa. Jadi jangan terlalu diubah los dibebaskan, tetapi tetap kita sebagai di situ sebagai manajer.
kesetaraan sosial dan diskriminasi. Biasanya yang dibully itu yang miskin atau yang kaya? Yang miskin oleh yang kaya atau yang kaya oleh yang miskin? Yang dibully itu biasanya yang miskin ya. Yang pintar oleh yang kurang pintar atau yang kurang pintar oleh yang pintar kalau dibully itu kadang-kadang. Iya, nah itu karena dianggap lebih rendah. Itu karena belum paham mereka. Padahal kita setara. Suatu saat dibalik. Itu kan kesetaraan dalam segala halnya. Jadi harusnya tidak ada yang dinamakan perundungan kalau semua paham. Kurangnya pengawasan dan intervensi. Jadi anak-anak banyak terjadi kasus mencuat luar biasa pada sudah di sekolah dasar itu pada saat anak di sekolah ketika jam istirahat atau istilahnya jam kos. Itu kan anak-anak bawa HP padahal dilarang. Harusnya aturannya bagaimana? Dilarang juga kalau tidak digunakan untuk pembelajaran. Siswa itu kalau dalam tata tertib itu kan tidak diperbolehkan membawa sinyal kecuali kalau diminta oleh gurunya untuk praktik atau untuk mengerjakan soal online. Ternyata ada saja yang anak itu ternyata lebih pintar. Razia tetap saja ditolong. Dia bisa gitu menyembunyikan HP-nya. Kan ada bullying, tindakan bullying sudah mencuat kalau sekolah dipanggil itu kan bingung. Gurunya dipanggil mau jawab apa coba? Oh ya itu kan saya sedang ditangkap. Itu tidak jadi jawaban yang diperlukan. Itu kan paling kalau orang tua kenal si guru negaranya udah terlalu di video dan seperti itu. Nah, yang banyak terjadi karena tanpa kontrol. Bukan hanya di tingkat yang menengah ke atas, di SD. Bukan hanya di kota. Kadang-kadang justru di daerah pinggiran yang bertahan. Termasuk dulu di daerah saya yang SD meninggal karena sakit itu berkembang isunya itu dibully oleh teman-teman di desa itu. Jadi pengaruh lingkungannya juga sangat luar biasa, apalagi lingkungan di Citama. Ya, Ibu Bapak, ini baru desa. Ada solusi. Tadi tidak terlalu karena buahnya buru-buru. Ini solusi. Pendidikan dan kesadaran. Pendidikan. Mengapa pendidikan bukan pengajaran di sini? Bedakan pengajaran dan pendidikan. Kita mengajar dengan mendidik, bedakan itu apa? Beda tidak? Beda. Iya, sangat beda gitu. Pendidikan, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, yang bukan di sini ada bergerak atau salah bergerak? Ada? Salah. Semua di sini. Ada angkatan 12 satu SMA Mandiri adalah Bakal calon ya. karunia ada apa-apa. Iya. Usianya sudah maksimal Pak? Oh ada Pak? Ada. Kalau misalnya 10 tahun masa kerja, kalau lebih dari itu. Tapi untuk SMK, karena untuk beda ini kalau di SMK itu yang usianya lebih tinggi dari saya bisa. Kalau untuk SMP apalagi sudah banyak, jadi lebih selektif pemilih. Kalau sudah terpenuhi, hentikan dulu. Nanti entah ke depannya bagaimana. Dan informasi sekarang itu sudah banyak diajukan yang menjadi pengawas dan kepala sekolah itu dari non guru penggerak juga bisa asal memenuhi syarat. Jadi barangkali ibu bapak yang sudah merasa, saya kan bisa apa sih jadi pengawas? Sudah memenuhi syarat atau jadi kepala sekolah sudah memenuhi syarat, tunggu nanti ada regulasi. Kalau sudah dibuka silakan daftar. Kalau tidak dibuka maksa, karena ini kan masih ini ya, masih wacana gitu, sedang diajukan oleh asosiasi pengawas, sedang melakukan itu, dan di beberapa daerah juga sudah
Dari guru pemalu. Guru pemalu kan ada pengawas SMA ya. Adik pemalu seperti itu. Pemalu. Kemudian membangun budaya sekolah yang aman dan dukungan sekolah. Ya, yang dukungan di sekolah. Kan ada sekolah anak-anak gitu ya. Ada juga sekolah inklusi. Jadi semua siswa, karena kita sekarang fokusnya ke peserta didik. Pendidikan sekarang fokus utamanya adalah peserta didik. Jadi apapun yang kita lakukan fokusnya adalah anak-anak kita. Seperti ngajar rata kan kita dulu itu menuntut apa? Kodrat si anak itu ada kodrat alamnya, ada kodrat zamannya. Kodrat alamnya dia punya pembawaan kan. Misalnya tanpa diajari juga dia suka gambar, gitu kan? Itu kodrat alamnya dia pembawaan. Kita bimbing itu. Kodrat termasuk juga keluarganya bagaimana gitu. Kodrat zamannya kan sekarang jaraknya digital. Tidak mungkin kita mendidik anak yang sekarang sama dengan ketika orang tua atau guru kita dahulu memperlakukan kita sebagai peserta didik gitu kan. Walaupun tidak semuanya bisa didik. Guru pendidikannya sama. Guru itu sebagai tadi langsung sok sing tulo ingat sosok tulodo iman ya karso ada itu yang kita lihat. Yang 100 untuk Eman Sulaiman. Kembalikan lagi 50 buat yang lain. Kemudian ada penegakan aturan dan konsekuensi. Tetapi sekarang istilah hukuman tidak ada, diganti dengan konsekuensi. Jadi kalau dalam tata tertib siswa tidak diperkenankan untuk membawa Android, handphone atau alat semacam lainnya. Ketika dia melanggar, konsekuensinya apa? Dicantumkan di situ. Konsekuensi tidak melanggar apa? Nah, tidak pusing kan? Kalau sudah ada aturan yang ini aturannya, ini konsekuensi kalau melanggar, tinggal suruh baca saja anak itu. Apa yang sudah melanggar tadi? Konsekuensinya apa? Nah, untuk lebih jauh kita kenapa sih harus melakukan itu? Apa yang mendorong kamu melakukan itu? Tujuannya apa sih? Saya juga sebetulnya kamu mau jadi apa sih Pak? Mana tuh anak-anak? Karena kelas 9 ini saya ketika jadi guru bertanya ke kelas 9. Ada kelas 9 yang belum tahu dia mau jadi apa. Melanjutkan saja belum tahu kemana. Makanya ibu bapaknya jangan biarkan mereka tanpa arah. Mulai di kalau ada guru BK yang hak gitu kan, biasanya ada semacam mungkin di situ bisa juga ini anak pindah mana ke sekolah mana nih. Kan ada yang biasanya dia ke SMK karena apa ditanya, karena saya ingin mendalami masalah hidup. Kenapa? Karena ini itu banyak alasan untuk memilih sekolah. Tapi banyak yang alasannya adalah ikut teman bu. Yang ikut-ikutan itu yang harus kita bimbing, yang kita tuntun. Ini anak mau kemana arahnya ini? Kita kenalkan pada dirinya. Kita kenalkan pada diri mereka. Apa sih yang membuat mereka bahagia? Belajar apa sih yang disukai? Jangan sampai ada yang mogok di tengah jalan. Kan ada yang sudah masuk di satu sekolah ternyata tidak mampu mengikuti pembelajaran yang lainnya keluar. Apalagi terkait dengan kuliah sebagai
kota pendidikan. Nah, tim akselerasinya ini sedang bergerak mendata. Sebetulnya saya juga diamanati untuk mendata jumlah siswa di sekolah ini. Berapa sih yang melanjutkan untuk tahun sekarang? Berapa yang tidak melanjutkan? Alasannya apa? Kemudian yang mau ikut bersamaan berapa orang? Kalau yang sudah terdeteksi tidak melanjutkan, coba dideteksi. Alasannya apa? Kalau masih miskin, karena banyak juga yang tanya malas orang tua tidak mampu. Ternyata ketika didekati gurunya, wali kelas terutama, guru BK, kadang-kadang juga langsung dipanggil kelas sekolah kalau memang guru BK dan wali kelas sudah belakangan. Itu kadang ada yang berhasil juga, banyak yang berhasil melanjutkan sekolah. Pelibatan orang tua dan masyarakat ini mutlak harus. Sekolah dengan orang tua harus harmonis hubungannya. Kalau tidak harmonis, apa? Sekolah ini, anak ini seperti A, orang tua ini B, nanti komplek terus orang tua. Kalau kebersihan di sini jangan tidak. Kegiatan kebersihan, selesai. Jangan. Ada orang tua yang komplek tidak ketika anak-anak belajar baru di sini. Tidak ya, karena ada satu sekolah yang komplek. Udah di sekolah itu telah disuruh pegawai. Kita tugas kerja kan. Udah sekolah komplek, jangan aja. Nah, berarti orang tuanya belum paham. Anak di sekolah diajak bersih-bersih itu dalam rangka mendidik, bukan mempekerjakan. Alhamdulillah kalau di sini tidak ada orang tua yang komplek. Kadang ada orang tua yang mensupport gitu. Betul, syukur menjalankan dari rumah pisah-pisah disuruh satu ada perempuan kadang-kadang sampai rumah tuh disuruh kemana-mana dan sesuatu. Ada itu orang tua yang berterima kasih ketika anak di sekolahnya belajar beres-beres gitu ya. Jadi harus komunikasi dengan orang tua, apalagi kalau sekolah sedang perlu itu yang tidak tercover oleh dana kan tidak masalah kan kalau orang tuanya yang inisiatif tidak tersangkut ke sabar publik masih sabar publik orang tua yang punya inisiatif orang tuanya ingin anaknya di sini punya toilet yang bersih yang harum barunya orang tuanya tuh yang kemudian penggunaan teknologi dengan bijak. Penggunaan teknologi termasuk di sini yang paling sering digunakan sebagai alat untuk perhubungan adalah media sosial. Media sosial ini seperti kalau kita memegang pisau, teknologi informasi itu kan seperti pisau bermata dua katanya seperti itu. Bagian akhir. Tidak satu pun faktor tunggal yang sepenuhnya menjelaskan penyebab perundungan. Jadi di sini tidak hanya satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak perundungan, tetapi banyak faktor. Dan kita bisa mengantisipasi itu kalau kita paham, kita tahu faktor apa sih yang harus dibenahi. Karena kita di lingkungan sekolah, maka lingkungan sekolah dulu yang dibenahi. Sebelum anak membenahi lingkungan sekolah, siapa dulu yang benahi? Diri kita sendiri juga dinasti. Mulailah dari diri sendiri. Kalau semua sudah mulai dari diri sendiri, maka akan berkolaborasi dan akan lebih mudah untuk mengubah. Gitu. Ya, Bapak, mohon maaf. Barangkali ini untuk yang perundungan